wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mania, sobat mania yang berbahagia. Di sini kami dari tim dari BPP Condro Dimuko di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan teknik budidaya ikan lele. Dalam hal ini adalah pakai sistem bioflok. Di mana pada sistem bioflok ini merupakan teknologi yang sudah memasyarakat, di mana pada bioflok ini merupakan memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri. Dalam hal ini adalah bakteri yang ada di probiotik ini di E4 perikanan. Itu contohnya adalah Lactobacillus. Jadi di sini fungsi dari bakteri ini adalah nanti untuk mengurekan sisa-sisa makanan dan kotoran ikan, sehingga bisa kembali dibentuk makanan atau vlog yang bisa dimakan oleh ikan lele. Jadi dalam hal ini adalah dalam sistem bioflok ini merupakan teknologi yang sangat ramah lingkungan, sangat ramah lingkungan, di mana tidak perlu tempat yang luas, dengan tempat terbatas, dengan padat tebar yang tinggi, sehingga bisa memaksimalkan hasil. Jadi intinya di sini adalah dalam bioflok ini adalah pemakaian dari probiotik, di mana tadi kandungan bakterinya salah satunya adalah Lactobacillus yang bisa mengurekan sisa makanan dan kotoran ikan yang dibentuk atau membentuk vlog, sehingga vlog itu bisa dimakan kembali oleh ikan. Nah, dalam hal ini selain ramah lingkungan juga teknologi bioflok ini juga bisa menghemat pakan ikan sampai 50%. Jadi kepada mania yang berbahagia, tidak ada salahnya mari kita tingkatkan produktivitas perikanan budidaya kita dengan memakai teknologi bioflok. Jadi untuk teknologi bioflok ini tidak semata hanya untuk ikan lele, tapi ikan nila bisa seperti itu. Jadi FCN-nya sangat rendah. Nah, baiklah, dalam persiapan budidaya ikan lele bioflok ini, tentunya yang pertama adalah kita persiapkan kolam, di mana kolam di sini yang kita coba adalah kolam diameter 2. Nah, diameter 2 ini nanti bisa kita tebar dengan kepadatan sampai 2000 ekor. Nah, dimana peralatan yang perlu kita pakai adalah yang paling penting itu adalah aerator. Di situ ada aerator, dimana dari aerator itu merupakan sumber dari oksigen. Terus kemudian juga di sini bahan-bahannya juga setelah kita lihat di sini adalah ini tadi probiotik perikanan. Ini probiotik ini tidak harus ini, yang penting probiotik itu ada kandungan bakteri Lactobacillus, tidak harus E4. Banyak di pasaran sehingga mania bisa memilih sesuai dengan selera. Terus kemudian selain bakteri juga kita butuh molase, di mana molase ini merupakan makanan dari bakteri tersebut. Kemudian garam dapur, ini bukan maksudnya garam yang bukan yodium, ini kita pakai garam yang berosok. Kemudian kapur dolomit. Nah, dalam mempersiapkan untuk kegiatan bioflok ini, tentunya dari kita persiapkan juga air. Di sini air yang kita persiapkan adalah air matang. Kenapa kok air matang? Karena kalau kita pakai air biasa, biasanya tuh ada kandungan bakteri-bakteri yang lain, sehingga nanti ketika kita campur dengan probiotik dikhawatirkan itu akan bercampur dengan bakteri yang tidak baik. Sehingga tujuan dari air matang ini adalah untuk mematikan bakteri patogen yang ada di dalam air. Nah, kemudian selanjutnya bahan-bahan yang kita siapkan tadi kita campur. Yaitu di sini kita tuang dulu adalah probiotiknya.
karena ini luasan kolamnya adalah D2, kemudian tinggi air 80, cukup kita gunakan bakteri 13 ml ya, karena dalam aturannya tuh 5 ml per meter kubik. Kita masukkan ke dalam air sini ya. Ini untuk bakterinya. Kemudian setelah itu kita masukkan molase sebanyak 700 ml. Ya, sedikit lagi ya. Kita masukkan ke dalam air yang sudah ada prebiotiknya. Ya, setelah itu kita aduk. Ya, kita biarkan selama 15 menit supaya bakteri yang ada tadi bisa hidup dulu, bisa ya istilahnya tadi kan kalau di sini kan ditidurkan, terus kita kasih molase supaya bakteri itu bisa hidup kembali ya. Kita diamkan selama 15 menit. Nah, untuk garam dapur sendiri bisa kita campur sini atau bisa langsung kita masukkan ke kolam ya. Ya, dalam satu kolam ini cukup kita pakai 2 kilo untuk garam. Garam dosa. Ya, garam dosa. Nah, fungsi dari garam dapur ini sendiri merupakan suatu antibiotik yang paling aman untuk ikan. Jadi ketika ada hujan deras yang sangat deras ya, ketika ada hujan, nah setelah hujan tersebut bisa dikasih garam dapur. Garam dapur ini supaya pH dari air kembali normal, itu fungsinya. Terus kemudian untuk penggunaan dolomit ini bisa kita penggunaannya kita campur ke air dulu ya. Itu nanti kita gunakan airnya. Dolomit ini kita campurkan dulu ke air ya. Ini Udah ini. nanti kita aduk, kita larutkan. Ya, kalau sudah larut kita masukkan saja ke kolam ya. Karena ini tadi sudah 15 menit ya untuk campuran molase dan probiotik, kita masukkan ke dalam kolam ya. Nah ya, setelah penebaran probiotik ke dalam kolam ya, kita tunggu sampai 7 hari atau warna air berubah menjadi coklat kehijauan, di mana itu sudah tumbuh plankton ya. Setelah itu baru nanti benih lele kita tebar. Jadi nanti setiap hari kita cek, mungkin nanti ketika perlu tambah molase ditambah ataupun probiotik bisa ditambah supaya bakteri yang ada di dalam kolam ini tetap
terjaga dan pembentukan vlog senantiasa ada terus, sehingga lele itu pertumbuhannya bisa cepat. Mungkin untuk tahap awal sampai di sini dulu ya. Nanti kita tunggu setelah 7 hari kita tebar benih lele dengan ukur minimal 5 cm. Itu. Terima kasih atas bertanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini kita saatnya tabur benih, di mana tabur benih ini kita aklimatisasi dulu, yang tujuannya pertama supaya suhu di kolam dan di dalam air sama, jadi nanti ketika benihnya ditebar tidak stres. Nah, pada kesempatan ini ya, benih yang kita tebar minimal ukur 5. Kenapa ukur 5? Supaya nanti pertumbuhannya racak dan juga untuk meminimalisasikan timbulnya benih yang pertumbuhannya atau istilahnya kanibal ya. Nah, seharusnya atau penebaran benih ini kita ya, yang penting kita menggunakan benih yang berkualitas dari induk yang bersertifikat. Memang seharusnya benih ini memang berasal dari unit pembenihan yang sudah menerapkan CPIB atau cara budidaya ikan yang baik. Jadi yang benih yang dihasilkan memang benar-benar berkualitas. Nah, memang kami tidak memaksakan satu strain ya, misalnya mutiara tok, jangan ya, silahkan pakai strain dari Masamo, terus kemudian Sangguriang, terus kemudian Piton. Yang penting induk itu adalah jelas asal usulnya, jadi benihnya ini juga kita jelas ya. Nah, ketika kita mendapatkan benih yang dari UPR atau pembenihan rakyat yang menggunakan induk seadanya, itu memang tidak kami sarankan. Karena apa? Kalau jika UPR itu membuat induk sendiri, otomatis dia menggunakan induk yang satu keturunan atau satu induk. Jadi kemungkinan besar terjadi perkawinan inbreeding ya, perkawinan dalam satu induk, sehingga benih yang dihasilkan itu akan berkualitasnya jelek. Oke, itu saja ya ini. Terus kemudian nanti benih ini kita tebar. Ini kita lakukan setelah 7 hari air dimasukkan ke kolam, jadi air itu tidak baru. Oke, terus kemudian ada planktonnya. Nah, penebaran benih ini juga kita harus lakukan pada waktu pagi hari atau sore hari ya. Kenapa kok pagi hari atau sore hari? Pagi itu biasanya suhunya masih belum panas, terus kemudian sore itu akan menuju munduri, dalam bahasa Jawa itu suhunya suhu dingin. Jadi nanti ketika ditebar pada siang hari dengan suhu yang panas, maka bisa mengakibatkan benih tersebut bisa stres, terus kemudian banyak kematian. Jadi ini sudah 7 hari ini nanti kita tebar ya. Ini tadi sudah proses aklimatisasi, prosesnya untuk penyesuaian suhu antara yang di kolam dengan yang di dalam plastik ini ya. Nah, dalam penebarannya kita nggak boleh langsung kita tuang ya, kita sedikit-sedikit masukkan air dari kolam supaya airnya bercampur ya. Kita diamkan, nanti ketika sudah sesuai maka biasanya benih itu akan keluar ya. Jadi membuat lele itu senyaman mungkin lah, tidak stres ikannya gitu. Setelah kita benih tebar, jangan langsung dikasih pakan ya, karena lele ini, benih lele ini harus
dia harus proses adaptasi dengan lingkungan baru, maka kita kasih pakan besok pagi ya. Nah, besok pagi ya kita nggak usah dikasih banyak-banyak dulu, sekedarnya supaya ya dia normal dan nyaman banget di kolam. Jadi nanti ketika sudah mulai 2 hari kita tingkatkan lagi pemberian pakan. Tapi untuk model B-Block ini memang pemberian pakan tidak terlalu banyak.